Selamat pagi anak Pak Guru seluruhnya kelas 3C yang Pak Guru sayangi. Pagi ini kita belajar dari muatan PPKN tema 1 subtema 3. Baik, yang kita pelajari sekarang yaitu tentang menghargai kemampuan teman. Buka nanti bukunya tema 1 halaman 104 sampai 105. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami pagi ini mau belajar. Terangilah pikiran kami yang diberikan Pak Guru kami pembelajaran pagi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi anak kami seluruhnya, diperhatikan pembelajaran kita ini. Nanti Pak Guru terangkan, kamu harus memperhatikannya nak ya. Jangan malas-malas, tetap semangat untuk tujuan pembelajaran kita nak, yaitu kamu mampu memahami makna simbol sila kedua Pancasila. Dan yang kedua, kamu mampu mempraktikkan sikap saling menghargai kemampuan teman. Jadi ada dua di sini. Kamu makna simbol sila Pancasila sila kedua dan menghargai teman. Baik, coba sebutkan siapa saja temanmu kalian masih di sekolah. Masih ingat kan nak? Siapa yang masih ingat? Ayo jangan sampai lupa ya nama temannya. Selain keluarga, teman itu merupakan seorang yang sangat kita butuhkan. Ya? Kenapa? Karena seorang teman bisa jadi penghibur saat kita sedih. Teman juga bisa menjadi penyemangat saat kita putus asa. Terus, seorang teman bisa jadi pemberi nasihat untuk kita saat kita membuat kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, lalu ada seorang teman yang menegur kita, itu bukan berarti teman kita tidak usah peduli sama kita. Tapi teman tersebut kepada kita. Ya, Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Perbedaan tersebut sepatutnya kita menghargai, termasuk kemampuan teman. Perhatikan ya nak. Kemampuan setiap orang itu berbeda-beda ya. Misalkan ada teman kita yang pandai sekali berpuisi, ada yang suka berhitung, ada yang suka melompat-lompat, ada yang suka olahraga jalan kaki. Teman kita yang satunya itu tidak boleh kita permasalahkan. Karena perbedaan itu jadi anugerah, bukan jadi permasalahan ya nak ya. Itu dia. Jadi dari situ kita bisa menghargai kemampuan teman. Sikap menghargai perbedaan termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Yang berbunyi, kemarin sudah Pak Guru buat di subtema 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki lambang rantai. Di sini ada 6 cara menghargai perbedaan itu. Ya. 1. Tidak mencemooh atau menghina kemampuan teman. 2. Tidak meremehkan kemampuan teman. 3. Menghormati kemampuan dan minat teman. 4. Menyemangati teman untuk mengembangkan kemampuannya. 5. Memberikan saran yang baik untuk teman kita yang memiliki kekurangan. 6. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan. Jadi di sini ada 6 cara menghargai perbedaan kemampuan teman. Ingat itu. Dilihat nanti videonya bagus-bagus. Jangan dipercepat-cepat terus. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di sini. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan. Sikap yang kamu lakukan adalah apa sikapmu yang kau lakukan kalau ada temanmu mengalami kesulitan saat bermain? Baik, ini sikapmu. Sikap kita adalah sebaiknya kita mengajari teman kita supaya teman kita bisa mengikuti permainan itu. Pertanyaan yang kedua, kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat bermain. Sikap yang kamu lakukan adalah ada temanmu mengalami kesulitan. Sikap kita adalah kita seharusnya memberikan nasihat kepada teman kita untuk tidak menghalangi perbuatannya, yaitu mengejek. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga.
kamu harus tahu juga ini. Ini ada di bukumu halaman 104 sampai 105. Yang ketiga, kamu melihat temanmu belum mampu mengikuti kegiatan dengan baik. Bagaimana cara kita memberikan saran? Cara yang baik untuk menyampaikan saran kepada kita adalah mengajak dia berbicara dan mengobrol dengan kita supaya kita bisa menasihati dia untuk lebih giat belajar supaya bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Jadi Pak Guru buat sudah banyak nanti contoh. Ada 4 contoh Pak Guru buat. Harus bisa kamu jawab nanti pertanyaannya ya. Kamu melihat temanmu membuang sampah sembarangan. Saran yang dapat kamu sampaikan kepada temanmu itu apalah? Nah, ini ada 4 contoh. Bisa nanti kamu ikuti ini. Ya. Sambil menjawab pertanyaannya nanti bisa. Kamu bisa menasihati temanmu bahwa seharusnya teman tersebut membuang sampah pada tempatnya. Karena membuang sampah sembarangan bisa membuat lingkungan rusak dan terjadi bencana alam dan banjir. Itu ya. Jadi kalau kita membuat apa? Pertanyaan yang kelima. Ini ada 5 rupanya tadi Pak Guru buat. Di sekitar depan rumah tanggamu banyak sekali sampah dan juga kaleng bekas yang berisi air hujan. Saran yang kamu sampaikan adalah apa saranmu nak? Kalau ada di situ sampah dan berisi air. Ya, saran yang bisa kamu sampaikan adalah kamu mendatangi tetanggamu dan menasihatinya bahwa seharusnya sampah-sampah kaleng yang berisi air hujan tersebut dibuang ke tempatnya. Karena kalau air yang mengenang bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Nyamuk bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Jadi nak, ini ada 5 pertanyaan sudah Pak Guru jawab. Nanti ada pertanyaannya seperti ini juga caranya buat nanti menjawab ya nak ya. Baik, dari kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah kenapa kita harus menghargai kemampuan teman? Nah ini, karena menghargai kemampuan teman memiliki banyak manfaat. Tadi sudah banyak manfaatnya kan? Ada 6 tadi manfaatnya. Ini manfaatnya adalah ada 5. Memiliki banyak teman, 2 terciptanya saling menyayangi, 3 dipercaya oleh teman, 4 tidak terjadi pertengkaran, 5 disenangi teman. Jadi kalau kamu menghargai teman, inilah ada 5 lah jawabannya. Baik, mulai sekarang tidak boleh memilih-milih temannya, tapi kamu harus berteman dengan orang yang berbeda dengan kita. Dari kesimpulan pembelajaran kita pagi ini, sikap saling menghargai perbedaan kemampuan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Baik, demikian dulu pembelajaran kita pagi ini. Ini ada tugasmu. Tugasmu ini ada semua di video kita. Ini hanya 5 nak. Diikuti semua nak ya. Ulangi nanti videonya kalau kamu kurang mengerti. Jangan langsung kamu percepat videonya nak. Ulangi 5 kali pun bisa ditonton. Ini tidak memakan kuota. Ya, kalau sudah kamu buka tidak dimakan lagi kuotamu. Jadi kalau video Pak Guru ini bisa 10 kali, 100 kali pun bisa diulang-ulangi. Tidak memakan kuota ini nak. Kalau sudah kamu buka sekali, kuotamu tidak habis. Jadi lihat semua videonya semua ya. Jangan asal-asalan. Terima kasih.